A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Chapter 2411. Ada seseorang dengan keinginan mati mengejar kita, jawab Maliang. Serahkan padaku, Tuan, kata Rusa yang dengan hormat. Pengejarnya cukup kuat, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan mereka dengan mudah, jawab Maliang sambil menggelengkan kepalanya. Rusa yang sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Mereka sekuat itu. Mungkinkah itu makhluk paling kuat dari ras babi lapis baja? Kebetulan sekali. Oh, kamu tahu siapa pengejar kita? Maliang bertanya saat tatapan penasaran muncul di matanya. Jika aku tidak salah, pengejar itu seharusnya adalah Grand Elder nomor 1 dari ras babi lapis baja. Rupanya, kekuatannya tidak kalah dengan kita para roh sejati, dan dia berada di antara 5 makhluk paling kuat dari seluruh alam roh, jawab Rusa yang 5 besar, ya. Tidak heran dia berani mengejar kita semua sendirian. Kalau begitu, aku akan memurnikan jiwanya menjadi roh utama segel darah roh segudangku, Maliang tertawa dingin. Segera setelah itu, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan segel merah kecil, yang menghilang ke udara tipis sebagai bola cahaya merah. Ekspresi Rusa yang sedikit berubah saat melihat segel. Kembali ketika menghadapi Maliang dalam pertempuran dengan 2 roh sejati lainnya, ia telah menyaksikan kekuatan harta ini secara langsung. Bahkan 3 roh sejati yang digabungkan tidak mampu bersaing dengan segel ini, itulah sebabnya mereka terpaksa mengaktifkan rantai hukum sebagai upaya terakhir. Tiba-tiba, guntur keras terdengar, dan kereta tulang terbang muncul di kejauhan di tengah busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Kereta kemudian berhenti lebih dari 1000 kaki dari Maliang dan Rusa yang. Di depan kereta berdiri seorang lelaki tua kurus dari ras babi lapis baja. Pria itu memiliki rambut abu-abu panjang di kepala dan sepasang mata hijau, dan ada sekitar selusin cincin tulang dengan ukuran berbeda di sekitar lengannya. Ada juga 2 bendera abu-abu keruh di pundaknya, masing-masing setinggi beberapa kaki dengan bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, dan mereka melepaskan semburan lolongan hantu. Kamu adalah roh sejati, seru pria tua itu begitu tatapannya tertuju pada Rusa yang. Rusa yang cukup terkejut mendengar ini, tetapi tetap tanpa ekspresi saat menjawab, oh. Aku terkejut kamu berhasil mengenali aku segera. Petik 2. Mengapa roh sejati sepertimu membunuh begitu banyak junior ras kita dan menghancurkan formasi teleportasi antar benua kita? Tanya pria tua itu. Para junior itu berani menentang tuanku, jadi mereka harus mati untuk menebus tindakan mereka, jawab Rusa yang dengan acuh tak acuh. Tuanmu. Pria tua itu tercengang mendengar ini, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke arah Maliang. Tiba-tiba, dia mengingat sepotong berita yang baru saja dia terima, dan hatinya langsung tersentak hebat. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia tersenyum tenang ketika dia menjawab, begitu, jadi juniorlah yang melampaui batas mereka terlebih dahulu. Dalam hal ini, aku minta maaf sebagai gantinya, aku masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi aku akan pergi sekarang. Petik 2. Begitu suaranya menghilang, pria tua itu terbang kembali dengan kereta tulangnya di tengah kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Hehe, kamu tidak akan kemana-mana. Senyum dingin muncul di wajah Rusa yang saat mengambil langkah maju sambil membuat gerakan meraih, dan kapak hitam raksasa muncul kembali dalam genggamannya sebelum diayunkan dengan kejam di udara. Proyeksi bilah hitam meletus dari kapak, berubah menjadi gelombang hitam yang menyapu langsung ke kereta tulang. Ekspresi pria tua itu sedikit gelap setelah melihat ini, dan salah satu cincin tulang di lengannya segera muncul sebelum membengkak menjadi sekitar 1 hektar. Rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul di permukaannya, dan menabrak langsung ke arah proyeksi bilah abu-abu. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat proyeksi bilah hitam dikalahkan, sementara cincin tulang kembali ke ukuran aslinya dan dikirim terbang kembali. Namun, kereta tulang tidak melambat sedikit pun, dan dalam sekejap mata, jaraknya lebih dari 10.000 kaki. Saat lelaki tua itu menghela nafas lega dan hendak fokus untuk melarikan diri, proyeksi segel merah tua tiba-tiba muncul dari udara tipis di tengah ledakan gemuruh sebelum perlahan turun dari atas. Segel itu tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi langsung muncul di atas kereta tulang, lalu melepaskan ledakan fluktuasi hukum yang mengunci kereta pada tempatnya. Hati lelaki tua itu tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru melepaskan 2 bendera di pundaknya, yang membengkak hingga lebih dari 100 kaki dalam sekejap, kemudian melepaskan ratusan hantu jahat, yang semuanya berada di tahap integrasi tubuh dan sedang melepaskan ki yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama,
Selusin cincin tulang di sekitar lengan pria tua itu juga melesat maju, dan semuanya menunjukkan kekuatan yang berbeda saat mereka meluncur langsung ke arah proyeksi segel raksasa. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan cincin tulang menghantam proyeksi segel satu demi satu sebelum langsung hancur. Adapun ratusan hantu jahat, semuanya dihancurkan setelah tersapu oleh fluktuasi hukum yang dirilis oleh proyeksi. Sementara itu, proyeksi segel raksasa masih turun dari atas. Ekspresi pria tua itu berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan sebelum menyuntikkan kekuatan sihirnya ke kereta terbang di bawahnya dengan hiruk-pikuk. Busur petir perak melintas tak menentu di atas permukaan kereta tulang, dan itu berubah menjadi naga tulang 5 cakar yang melepaskan raungan gemuruh sebelum mencoba untuk berteleportasi. Maliang mendengus dingin setelah melihat ini, lalu mengarahkan jarinya ke proyeksi segel merah tua dari jauh. Proyeksi itu segera bergetar ketika serangkaian rune merah muncul di permukaannya sebelum menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, serangkaian pukulan tumpul terdengar di sekitar tulang naga, dan tentakel merah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari udara tipis sebelum mengikat tulang naga seperti rantai pembatas. Naga itu berjuang dengan sekuat tenaga saat kilat menyambar di sekelilingnya, tetapi ia tidak dapat melarikan diri dari tentakel ini. Hati lelaki tua itu sedikit tenggelam setelah melihat ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa suap esensi darah, yang melayang ke tubuh naga tulang sebagai awan kabut darah. Tubuh naga tulang itu segera membengkak secara drastis di tengah raungan yang menggelegar, langsung mencapai lebih dari 10.000 kaki panjangnya, mencoba melepaskan diri dari tentakel merah dengan ukurannya yang tipis. Namun, tentakel di sekitar tubuh tulang naga juga tumbuh di sampingnya dan menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sungai darah yang benar-benar menjebak tulang naga, dan hati lelaki tua itu semakin tenggelam saat melihat ini. Dia menyapu indera spiritualnya ke arah segel raksasa, dan sedikit ketakutan muncul di matanya saat dia mendeteksi kekuatan hukum yang sangat besar yang terkandung di dalam segel. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Kalau begitu, izinkan aku menyaksikan kekuatan teknik rahasia abadi kamu. Pria tua itu menggertakkan giginya saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan Naschen Sol-nya segera muncul. Berbeda dengan pria tua itu sendiri, Naschen Sol mengenakan baju zirah emas berkilauan dengan tombak merah di satu tangan, dan lonceng tulang putih di tangan lainnya. Selain itu, ia memiliki wajah hantu yang menyeramkan di bagian belakang kepalanya. Begitu Naschen Sol muncul, ia segera memanggil sekitar selusin proyeksi yang identik. Proyeksi mengangkat tombak merah mereka secara bersamaan, melepaskan sekitar selusin aliran api merah yang melonjak sebelum menyatu untuk membentuk ular piton besar yang berapi-api dengan selusin kepala. Semua kepala mengeluarkan suara mendesis yang mengancam sebelum ular piton menerkam ke arah proyeksi segel raksasa, dan pada saat yang sama, lonceng tulang kecil juga terlempar ke depan sebelum langsung membengkak menjadi sekitar 10 kaki, kemudian mulai melepaskan string renyah, bunyi genta lonceng. Menarik, tampaknya Serikat Dagang Helian di benua Tianyuan mengambil inisiatif dan merekrut sejumlah besar makhluk kuat untuk menargetkan aku. Aku ingat bahwa salah satu makhluk kuat yang aku bunuh di benua Langit Darah juga berasal dari Serikat Dagang itu. Sepertinya sudah waktunya aku mengunjungi guild dan meratakannya dengan tanah. Maliang terkekeh dingin saat dia melepaskan tubuh tak bernyawa dari lelaki tua itu, yang jatuh langsung dari langit. Secara keseluruhan, Serikat Dagang Helian tidak kalah kuatnya dengan ras Jiaoqi. Kamu harus melanjutkan dengan hati-hati, Tuan, kata rusa yang dengan hormat. Setelah menyaksikan Maliang membunuh seseorang yang tidak kalah kuatnya dengan dirinya sendiri dengan mudah, segala pikiran pengkhianatan yang disembunyikan rusa yang telah sepenuhnya terhapus. Semakin kuat guild ini, semakin besar efek intimidasi pada orang lain ketika aku menghancurkannya. Meskipun aku tidak takut dengan aliansi yang mereka bentuk, aku tidak ingin itu menunda penyelesaian misi aku. Namun, sebelum itu, aku harus menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa apakah target aku benar-benar ada di benua ini, kata Maliang dengan tidak tergesa-gesa. Chapter 2412. Silakan, guru, aku akan mengawasi, rusa yang segera menawarkan. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari tempat di depan untuk melakukan teknik rahasia, kata Maliang. Dengan demikian, mereka berdua terbang langsung menuju pegunungan raksasa di depan. Beberapa jam kemudian, Maliang duduk dengan mata tertutup di puncak gunung besar, sementara bola kristal hitam dan putih melayang di depannya, berputar tanpa henti di udara dengan wajah hantu merah di dalamnya. Maliang mengarahkan jarinya ke bola kristal, dan wajah hantu itu segera menoleh ke arah tertentu sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya merah,
yang menghilang ke dalam glabella Maliang dalam sekejap. Jadi keduanya benar-benar melarikan diri ke benua ini. Arah itu sepertinya adalah tempat Guild Dagang Hellion berada, mungkinkah mereka mencari perlindungan di sana? Maliang membuka matanya saat sedikit kejutan muncul di wajahnya. Guild perdagangan berkomplot melawanmu, jadi ada kemungkinan itu bisa memberikan perlindungan kepada mereka berdua, yang Dir berspekulasi. Itu kabar baik, aku akan bisa mengurus semuanya sekaligus sekarang. Maliang terkekeh dingin sebelum membuka mulutnya untuk menelan bola kristal sebagai aliran ki hitam putih. Segera setelah itu, dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan Naschen Sol 5 warna muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Naschen Sol benar-benar identik dengan Maliang, kecuali tubuhnya memiliki penampilan yang tembus pandang dan berkaca-kaca. The Naschen Sol mengulurkan satu tangan, dan jimat emas segera terbang keluar dari tubuhnya. Naschen Sol kemudian membuat segel tangan sebelum menjentikkan serangkaian segel mantra ke arah jimat, setelah itu proyeksi abu-abu muncul darinya. Proyeksi itu menggambarkan seorang pria muda yang tampan, tetapi matanya benar-benar kosong, dan dia masih melayang di udara dengan pita cahaya hitam dan putih dan jimat yang mengikat tubuhnya. Naschen Sol beralih ke segel tangan yang berbeda, dan cahaya 5 warna yang bersinar dari tubuhnya melonjak hebat. Pada saat yang sama, proyeksi pemuda tampan itu sedikit kabur, dan tiba-tiba terbang ke arah tertentu, tetapi hanya berhasil melakukan perjalanan lebih dari 1000 kaki sebelum dengan kejam direnggut kembali oleh pita cahaya hitam dan putih. Ekspresi gembira muncul di wajah Naschen Sol setelah melihat ini. Haha, akhirnya aku menemukan targetku, sepertinya aku akan segera kembali ke alam abadi sejati. Segera setelah itu, jiwa yang baru lahir menghilang di tempat di samping jimat emas dan proyeksi pemuda itu. Setelah itu Maliang membuka matanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia tidak menyangka bisa melacak targetnya dengan mudah. Rusa yang buru-buru memasang senyum menjilat, dan berkata, "Selamat telah menemukan targetmu, Tuan. Apakah kita masih akan pergi ke Hellion Trade Guild dulu?" Setelah beberapa saat merenung, Maliang menjawab, "Aku sudah tahu lokasi kasar target aku, jadi aku tidak perlu khawatir dia kabur. Karena itu, kami akan mengurus serikat dagang Hellion terlebih dahulu, itu tidak akan memakan waktu lama, dan segel darah roh segudang aku membutuhkan beberapa pengorbanan darah yang lebih besar agar penyempurnaannya selesai." Petik 2. Rusa yang secara alami tidak mengajukan keberatan, dan dengan demikian, mereka berdua berangkat ke arah tertentu. Tepat saat Maliang menggunakan jimat emas untuk mendeteksi targetnya, tanda roh emas di wajah seorang pemuda yang tidak sadarkan diri tiba-tiba muncul sekali. Pemuda itu diikat oleh serangkaian rantai runet dan terperangkap di bawah gunung es besar di dalam area terbatas wilayah Spirit Rache. Seiring dengan kilatan rune roh, kelopak matanya bergetar, dan Naschen Sol berjubah putih segera muncul di hadapan pemuda di dalam gunung es. Naschen Sol memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi tegang, lalu mengarahkan pandangannya ke wajah pemuda itu. Lama kemudian, Naschen Sol masih belum menemukan sesuatu yang salah, tetapi bukannya lega, itu hanya menjadi lebih cemas karena membuat segel tangan sebelum mengeluarkan transmisi suara. Tak lama kemudian, seberkas cahaya putih melesat dari kejauhan, dan Raja Roh tiba di depan gunung es. "Apa yang sedang terjadi? Kenapa kau memanggilku?" Raja Roh bertanya dengan ekspresi serius. "Sepertinya sesuatu telah terjadi barusan, tapi aku tidak menemukan apapun setelah memeriksa batasan di sini. Apakah kamu memperhatikan sesuatu di pihak kamu?" Jiwa yang baru lahir bertanya. "Sama sekali tidak, aku telah berjaga-jaga di pintu masuk selama ini, jadi aku pasti akan memperhatikan jika ada sesuatu yang salah," jawab Raja Roh dengan terkejut. "Kalau begitu, gangguan kecil apa tadi? Dia jelas telah sepenuhnya disegel olehku, dan bahkan indera spiritualnya benar-benar tidak bisa bergerak," kata Naschen Sol dengan alis berkerut rapat. "Itu memang sangat aneh," renung Raja Roh. "Apakah ada peristiwa besar yang terjadi di dunia luar baru-baru ini?" Jiwa yang baru lahir tiba-tiba bertanya. "Bukan itu yang bisa aku pikirkan. Sejak makhluk iblis mundur, semuanya menjadi normal selain fakta bahwa umat manusia mengalami kebangkitan," jawab Raja Roh dengan membelai janggutnya. The Spirit Monarch cukup kuat, tetapi dia menjaga profil yang sangat rendah di Spirit Realm, sehingga Guild Dagang Hellion tidak mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi mereka. Karena itu, dia secara alami sama sekali tidak menyadari kehadiran keabadian sejati di alam roh. "Aku mungkin terlalu sensitif saat itu, aku akan memeriksa batasannya lagi, dan jika aku masih tidak menemukan apapun, maka itu hanya kebetulan," kata Naschen Sol saat ekspresinya sedikit mereda. "Baiklah, tapi sebagai tindakan pencegahan keamanan,
aku akan menggandakan jumlah penjaga, kata Raja Roh. Denas Chen Sol mengangguk sebagai tanggapan sebelum membuat segel tangan, di mana tubuhnya hancur menjadi bintik cahaya putih di dalam gunung es. Adapun Raja Roh, dia tetap di tempat untuk beberapa saat lebih lama dengan ekspresi kontemplatif, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi sebagai seberkas cahaya putih. Apa? Keabadian sejati itu diduga telah tiba di benua Tianyuan dan hanya setengah bulan lagi untuk mencapai serikat dagang kita. Ekspresi Ming Sun berubah drastis setelah mendengar laporan yang disampaikan oleh seorang pria paruh baya yang tampak biasa saja. Tidak hanya itu, tetapi Grand Elder nomor 1 dari ras babi lapis baja juga dibunuh olehnya. Setelah memverifikasi berita ini dan penampilan pelakunya, kami dapat memastikan bahwa itu adalah makhluk abadi yang sebenarnya, jawab pria paruh baya itu. Ming Sun melompat dari kursinya, dan menginterogasi, wilayah ras babi lapis baja cukup jauh dari serikat dagang kita, kenapa kamu baru menerima berita ini sekarang? Keabadian sejati ini bepergian dengan sangat cepat. Jika bukan karena fakta bahwa dia diidentifikasi oleh anggota serikat dagang kami saat dia menggunakan formasi teleportasi tertentu, kemungkinan besar kami masih tidak menyadari fakta bahwa dia berada di benua Tianyuan, pria itu menjawab dengan senyum kecut. Apakah sudah diverifikasi bahwa dia menuju guild perdagangan kita? Tanya Ming Sun. Tidak ada kekuatan besar lain selain dari guild kita di sepanjang jalan yang dia lalui, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Mungkinkah dia sudah mengetahui tentang rencana kita untuk membentuk aliansi untuk menargetkannya? Pria itu berspekulasi. Sepertinya memang begitu, dan informasi ini kemungkinan besar dibocorkan oleh kakek tua dari ras babi lapis baja itu. Aku pernah menyampaikan undangan kepadanya, dan melihat dia dibunuh oleh makhluk abadi sejati itu, jiwanya pasti telah dicari. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk menjelaskan ini, kata Ming Sun dengan alis yang berkerut. Apa yang kita lakukan sekarang? Setengah bulan jelas tidak cukup untuk mengumpulkan semua makhluk kuat yang kami rekrut. Siapa yang mengira dia akan datang langsung ke serikat dagang kita? Kata pria itu dengan panik. Tenang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membagi serikat perdagangan kita untuk saat ini untuk mengulur waktu bagi makhluk kuat yang telah kita rekrut, kata Ming Sun. Pria paruh baya itu sedikit goyah setelah mendengar ini, sementara Ming Sun melanjutkan, berbeda dengan sekte atau ras besar lainnya, serikat dagang kami tidak memiliki populasi besar, atau wilayah yang ditetapkan. Yang harus kita lakukan adalah menyebarkan anggota kita untuk saat ini, dan makhluk abadi itu tidak akan bisa melakukan apa-apa, kata Ming Sun dengan tenang. Itu ide yang bagus. Aku akan mulai mempersiapkan evakuasi massal segera, kata pria itu dengan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tunggu, selain bersiap untuk evakuasi, hubungi makhluk kuat yang telah kami rekrut dan kumpulkan mereka ke Skis Beyond di Baleful Cry Point. Ki yang sangat buruk di sana sangat melimpah, jadi itu sempurna untuk memanggil roh-roh sejati kuno yang dipuja oleh serikat dagang kita, kata Ming Sun dengan percaya diri. Itu secara alami akan menjadi tempat terbaik untuk bertarung dengan makhluk abadi yang sebenarnya, tetapi apakah dia bersedia pergi ke sana? Pria paruh baya itu bertanya dengan suara ragu-ragu. Disitulah kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix masuk, kata Ming Sun dengan senyum dingin. Jadi begitu, ekspresi tercerahkan muncul di wajah pria paruh baya itu setelah mendengar ini, dan dia membungkuk hormat sebelum berangkat dari aula. Setelah kepergian pria itu, Ming Sun duduk kembali di kursinya saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Di Azure Origin Palace, Han Li duduk di atas futon dengan bola petir emas keunguan melayang di atas tangannya. Bola petir itu hanya seukuran kepalan tangan manusia, tapi itu benar-benar sunyi, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Chapter 2413. Setelah menilai bola petir untuk sementara waktu, Han Li tiba-tiba melemparkannya ke udara dengan jentikan pergelangan tangannya, dan itu terbang beberapa puluh kaki ke depan sebelum meledak. Baut petir keunguan emas meletus ke segala arah, dan lubang abu-abu muncul di udara. Meskipun lubang itu hanya seukuran telur, fluktuasi spasial samar memancar darinya, dan ekspresi gembira muncul di wajah Han Li saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, itu bisa langsung merobek ruang. Petir iblis-iblis yang halus ini jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara berdengung samar terdengar di dalam lengan bajunya, dan Han Li sedikit goyah sebelum menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan jimat biru di tengah kilatan cahaya spiritual. Begitu muncul, jimat itu mulai melepaskan serangkaian karakter biru yang dengan cepat berkumpul untuk membentuk pesan. Han Li hanya melihat sekilas pesan itu sebelum ekspresinya sedikit berubah. Seperti yang diharapkan,
keabadian sejati itu telah tiba di benua Tianyuan. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Akan lebih baik jika kita bisa menyegelnya atau memaksanya keluar dari alam roh tanpa membahayakan umat manusia dalam prosesnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera mengarahkan jarinya ke pesan biru itu, lalu dengan cepat menggesekkan jarinya ke udara beberapa kali. Pesan itu segera kabur sebelum berubah menjadi pesan lain, yang dengan cepat menghilang menjadi jimat biru. Setelah itu, Han Li menyimpan jimat itu sebelum bangkit dan berangkat dari ruang rahasia. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li sedang duduk di kursi utama di aula istana asal Azure, mengeluarkan serangkaian instruksi untuk semua orang. Nangong Wan duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang, tapi jelas ada sedikit kekhawatiran di matanya. Adapun Hai Yuetian, Lan Yaoer, dan murid-muridnya yang lain, mereka berdiri di sisi lain dengan hormat. Bahkan Silvermoon, yang berada dalam pengasingan sebelum ini, hadir dan duduk di samping Nangong Wan. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, tetapi aku cukup yakin dengan kemampuan aku untuk menjaga diri aku tetap aman. Namun, sebelum keberangkatan aku, ada beberapa hal yang harus aku perjelas. Selama ketidakhadiran aku, Waner akan mengelola istana dengan bantuan Yuetian dan murid aku yang lain. Silvermoon, kamu saat ini berada di titik kritis dalam kultivasi kamu, jadi fokuslah pada hal itu untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi padaku, maka aktifkan jimat ini. Aku meninggalkan beberapa instruksi di jimat, dan yang harus kamu lakukan adalah melakukan seperti yang dikatakan, kata Han Li sambil membalik tangan untuk memanggil jimat emas keunguan dengan busur petir melonjak di permukaannya. Jimat itu kemudian dilempar ke udara, dan berubah menjadi sambaran petir keunguan emas yang meluncur langsung menuju pilar di aula. Ledakan bergema terdengar saat sambaran petir berubah menjadi rune emas keunguan besar yang tertanam beberapa inci jauh ke dalam pilar. Tepi lekukan sangat bersih dan tajam, seolah-olah rune telah terukir di pilar selama ini. Hai Yuetian dan murid-murid lainnya secara alami tidak keberatan, dan Nangong Wan dan Silvermoon juga bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Keesokan paginya, Han Li berangkat dari Pulau Integrasi asal sendirian dan menuju ke Deep Heaven City. Adegan serupa juga terjadi di beberapa ras lain di benua Tianyuan. Makhluk Grand Ascension Stage yang dipandang sebagai pilar ras tersebut juga telah dihubungi oleh Hellion Trade Guild, dan setelah beberapa pertimbangan, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Skis Beyond sebagai undangan. Bahkan ada beberapa makhluk Grand Ascension Stage yang sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri dan memulai perjalanan ini dengan kegembiraan di hati mereka. Lagi pula, kesempatan untuk membunuh makhluk abadi tidak datang setiap hari. Jika mereka beruntung, mungkin ini akan menjadi peluang besar bagi mereka. Sekitar setengah bulan kemudian, 2 sosok humanoid melayang di udara dalam dunia bawah tanah markas Hellion Trade Guild. Di antara keduanya adalah seorang pemuda berjubah hitam, dan dia menilai lingkungan yang benar-benar sepi dengan ekspresi gelap. Dia telah memeriksa seluruh area bawah tanah ini beberapa kali menggunakan indera spiritualnya yang luar biasa, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat ditemukan, seolah-olah mereka semua telah menghilang dari muka alam ini. Bahkan batasan dan formasi di sini telah dibongkar, bahkan tidak meninggalkan satupun batu roh. Tuan, sepertinya serikat dagang Hellion pasti sudah diberitahu sebelumnya dan dievakuasi, kata Rusa yang dengan hormat. Cukup terkejut bahwa Guild Dagang Hellion yang sangat terkenal telah mundur bahkan tanpa melakukan perlawanan. Aku harus memuji mereka karena membuat keputusan cerdas untuk melarikan diri dariku. Biarlah, aku akan melacak kedua serangga itu dulu. Dengan tanda jiwaku tertanam di tubuh mereka, tidak mungkin mereka bisa benar-benar melarikan diri dariku. Hehe. Begitu aku memburu mereka, mungkin kita malah akan disambut dengan kejutan yang menyenangkan, Maliang mendengus dingin. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Rusa yang setelah mendengar ini, kamu tidak bermaksud. Betul sekali. Terakhir kali, orang-orang itu menggunakan keduanya sebagai umpan, dan itu jelas tidak berakhir dengan baik bagi mereka, tetapi sepertinya orang lain mencoba mengulangi taktik ini, kata Maliang saat tatapan dingin melintas di matanya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, ayo pergi. Keduanya tidak terlalu mengesankan dalam hal kultivasi mereka, tetapi mereka memiliki teknik gerakan khusus yang membuatnya agak merepotkan untuk memburu mereka. Karena itu, mereka seharusnya hampir kehabisan energi, bahkan dengan pil roh yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kali ini, aku akan memastikan mereka tidak kabur. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan awan pelangi muncul di bawah kakinya sebelum membawanya ke udara. Yang Dir buru-buru mengikuti sebagai seberkas cahaya.
Sementara itu, kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix terletak di cabang Serikat Dagang Helian yang jaraknya tak terhitung, mendengarkan dengan seksama apa yang Ming Zun katakan kepada mereka. Dengan Divine Windbot dan jimat ini, tidak mungkin makhluk abadi yang sejati dapat mengejarmu dalam waktu singkat. Permintaan Serikat Dagang kami sangat sederhana, pimpin keabadian sejati dalam pengejaran angsa liar, lalu tuntun dia ke Skies Beyond di Baleful Cry Point, dan kamu akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk tujuan kami, kata Ming Zun dengan ekspresi serius. Aku tidak peduli dengan tujuan kamu, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan suara dingin. Setelah mendengar tentang harta karun yang dijelaskan oleh Ming Zun, dia yakin bahwa dia akan dapat berhasil dalam tugas ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu patuh. Haha, yakinlah, aku akan berbicara dengan rekan Taois Han untuk memastikan bahwa dia tidak menargetkan kamu dalam 1000 tahun ke depan. Aku yakin rekan Taois Han akan bersedia membantu aku. Adapun item yang diminta oleh rekan Daois Ice Phoenix, aku khawatir kami tidak memiliki semuanya saat ini, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semuanya setelah acara, kata Ming Zun sambil tersenyum. Lakukan saja yang terbaik, senior, jawab Ice Phoenix dengan senyum masam. Jika hanya itu yang ingin kau katakan, maka kita akan berangkat sekarang. Dengan kecepatan abadi sejati itu, kemungkinan besar dia hanya perlu 1 atau 2 hari untuk menemukan tempat ini, kata kelabang Frost bersayap 6. Silakan, rekan-rekan Taois, cabang ini juga akan dievakuasi setelah kepergianmu, jawab Ming Zun dengan anggukan. Jadi, sekitar 1 jam kemudian, sebuah perahu terbang berwarna biru muncul di luar cabang di tengah bunyi gedebuk, lalu terbang sebagai seberkas cahaya biru. Tak lama kemudian, sekitar 100 garis cahaya keluar dari cabang sebelum terpecah menjadi beberapa kelompok dan terbang ke arah yang berbeda. 2 hari kemudian, awan pelangi muncul di atas cabang, dan setelah jeda singkat, harum dingin terdengar dari dalam awan. Setelah itu pilar petir tebal jatuh dari atas, langsung membakar seluruh cabang menjadi abu. Setelah itu, awan dengan cepat pergi. Hampir sebulan kemudian, sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh benua terjadi. Ras buluh tipis terkenal sebagai ras yang paling mahir dalam teknik ilusi di seluruh benua Tian Yuan. Baru-baru ini, populasi lebih dari 10 juta makhluk buluh tipis di kota utama ras telah dimusnahkan dengan pengorbanan darah. 2 tetua Grand Ascension Stage yang menjaga kota diberitahu sebelumnya dan segera melarikan diri, sehingga menjadikan mereka satu-satunya 2 yang selamat. Akibatnya, mimpi buruk abadi-abadi yang haus darah secara resmi turun ke benua Tian Yuan. Banyak ras di dekat ras buluh tipis merasa ngeri dengan berita ini, dan mereka semua mengirim orang untuk memverifikasi keasliannya. Sementara itu, hampir 20 makhluk paling kuat di benua Tian Yuan telah tiba di Baleful Cry Point 1 demi 1. Jadi ini adalah titik menangis yang menyesatkan, kepadatan Baleful Yinqi di sini benar-benar mencengangkan, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan hijau kehitaman yang tak terbatas di depan. Bahkan dengan kekayaan pengalamannya yang luas, Baleful Yinqi yang begitu padat masih cukup mengejutkan baginya. Baleful Yinqi di sini hampir terlihat dengan mata telanjang, dan itu akan cukup untuk membuat kultivator rata-rata menjadi gila. Baleful Cry Point adalah area terlarang yang sangat terkenal di wilayah ini, dan saat Han Li hendak terbang ke depan, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah lain. Beberapa saat kemudian, ledakan gemuruh terdengar ke arah itu, dan itu terus menjadi lebih keras, seolah-olah ada semacam makhluk raksasa mendekat dari jauh. Chapter 2414. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan dia berdiri diam di tempat sambil terus melihat ke kejauhan. Tanah di cakrawala tiba-tiba mulai bergejolak dan menonjol, seolah-olah ada beberapa jenis makhluk raksasa yang dengan cepat mendekati Han Li dari bawah tanah. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini, tapi sebelum dia sempat melakukan apapun, raksasa perak yang tingginya beberapa ratus kaki muncul dari tanah. Raksasa itu memiliki kepala dengan rambut hijau panjang, dan bagian atas tubuhnya benar-benar telanjang, sementara rok kulit berwarna biru menutupi bagian bawah tubuhnya. Otot-ototnya yang menonjol berwarna perak berkilauan, seolah-olah terbuat dari perak, dan hanya dengan satu langkah, raksasa itu menempuh jarak ribuan kaki, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar hebat. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat raksasa perak itu, dan tepat pada saat ini, raksasa itu melompat ke udara, lalu melepaskan raungan rendah sebelum menyodorkan telapak tangannya dengan kejam ke tanah di bawah.
Dua ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat bumi dalam radius beberapa kilometer di sekitar raksasa itu benar-benar runtuh, menciptakan cekungan kecil yang kedalamannya lebih dari 1.000 kaki. Jeritan tajam terdengar saat binatang kuning besar bergegas keluar dari baskom, lalu melarikan diri ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Namun, raksasa perak itu tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan itu muncul tepat di atas binatang besar itu dalam sekejap sebelum menginjak dengan kejam dengan kaki yang besar. Begitu binatang kuning dan kaki perak bersentuhan satu sama lain, yang pertama segera jatuh dari surga sebelum diinjak ke tanah di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Baru kemudian Hanli dapat mengidentifikasi binatang kuning raksasa itu sebagai kura-kura kuning bersahaja yang panjangnya sekitar 600 kaki, dan cangkangnya setebal lebih dari 5 kaki dengan paku kuning tajam di seluruh permukaannya. Ada satu tanduk di kepalanya, yang terkunci di bawah kaki peraknya yang besar, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik kepalanya kembali ke dalam cangkangnya, tetapi tidak berhasil. Detik berikutnya, raksasa perak itu melepaskan serangkaian proyeksi tinju perak yang runtuh dalam hiruk-pikuk. Semua proyeksi tinju dengan cepat meledak ke tubuh kura-kura kuning besar, dan gelombang kejut yang menakjubkan melonjak ke segala arah. Terlepas dari kekuatan pertahanan kura-kura yang luar biasa, kepalanya direduksi menjadi daging cincang hanya dalam beberapa tarikan napas, dan bahkan cangkangnya telah hancur, memungkinkan raksasa perak itu memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya sebelum mengeluarkan manik-manik kuning seukuran kepala. Raksasa itu sangat senang melihat manik-manik ini, dan dia melemparkannya ke mulutnya sendiri sebelum melahapnya. Semburan cahaya kuning segera melintas di tubuhnya, hanya untuk cepat memudar setelah dia membuat segel tangan. Tepat pada saat ini, raksasa itu tiba-tiba berbalik ke arah Hanli. Matanya bersinar dengan cahaya perak dan benar-benar tanpa pupil. Dia kemudian bergegas menuju Hanli, dan bahkan sebelum mencapai Hanli, dia berteriak, "Apakah kamu di sini untuk menghadiri pertemuan di Skis Beyond? Aku Yin Gangzi dari Skydread Rache." "Salam, rekan Yin Gangzi, aku Hanli dari ras manusia," kata Hanli sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Kamu pasti rekan Daois Han yang membunuh ratus temborer di alam iblis tetua, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Sedikit kejutan melintas di mata raksasa perak saat dia berbicara, dan dia segera membuat segel tangan, di mana tubuhnya menyusut ke ukuran yang mirip dengan Hanli. "Kau terlalu baik, Saudara Yin, aku sangat beruntung telah terlibat dalam pembunuhan ratus temborer. Demikian pula, aku telah mendengar banyak tentang Skydread Rache kamu. Formulir yang kamu tunjukkan tadi adalah fortune fisik dari Skydread Rache kamu, kan?" Hanli menjawab dengan senyum sopan. Perlombaan Skydread adalah ras yang sangat terkenal di benua Tianyuan. Itu tidak memiliki populasi yang besar, tetapi semua makhluk Skydread memiliki bakat luar biasa dan mampu berkembang jauh lebih cepat dalam kultivasi daripada makhluk rata-rata. Selanjutnya, begitu mereka mencapai fisik keberuntungan, mereka akan dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Perlombaan Skydread juga merupakan salah satu dari 4 ras paling misterius di benua Tianyuan, dan makhluk Skydread tingkat tinggi sangat jarang muncul di depan mata publik, jadi Hanli cukup terkejut bertemu satu di sini. "Hehe, kamu terlalu baik, rekan Taois Han. Inti dalam dari Earth Turtle Beast yang aku temui di jalan itu cukup berguna bagi aku, itulah sebabnya aku mengadopsi fortune fisik aku untuk memburunya. Bagaimana kalau kita pergi ke Skis Beyond bersama?" Yin Gangzi menawarkan. "Aku akan merasa terhormat." Hanli menerima. "Haha, kehormatan adalah milikku. Mari kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa pertanyaan tentang keabadian sejati yang kita buru. Mingzun hanya memberi aku beberapa informasi yang sangat samar, dan aku bertanya-tanya apakah kamu tahu detail lebih lanjut," kata Yin Gangzi dengan gembira. "Aku bertemu dengan rekan Daois Mingzun sekali baru-baru ini, jadi aku memiliki beberapa informasi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan kamu," jawab Hanli sambil tersenyum. "Aku harus berterima kasih sebelumnya. Mengapa kamu tidak menemani aku di kereta gelombang hijau aku, rekan Daois?" Yin Gangzi berkata dengan gembira, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya hijau, yang berubah menjadi kereta terbang hijau yang panjangnya sekitar 300 kaki. Kereta itu berbentuk segitiga dan dibangun dengan rumit, mengeluarkan aroma menyenangkan yang samar. Ada juga 4 boneka perak berdiri di depan dan belakang kereta, dan Hanli menerima tawaran itu, terbang ke kereta bersama Yin Gangzi. Beberapa saat kemudian, kereta meluncur lebih dalam ke lanskap hijau kehitaman sebagai bola lampu hijau, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Setengah hari kemudian,
kereta terbang itu terbang melalui lautan angin hitam di pusat Balai Volcry Point. Tiba-tiba, angin hitam di depan memudar, dan dunia aneh terungkap di depan. Pada ketinggian beberapa puluh ribu kaki, seluruh wilayah terbelah menjadi dua bagian yang berbeda, satu hitam dan satu putih. Bagian bawah masih terdiri dari lautan angin hitam, sedangkan bagian atas adalah penghalang cahaya putih, di mana melayang-layang batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Yang terkecil dari batu-batu raksasa ini hanya seukuran rumah, sedangkan yang terbesar menyerupai pulau-pulau raksasa, dan semua batu ini memiliki bangunan yang dibangun di atasnya. Jadi ini Skisbion. Sangat menarik, renung Hanli dengan ekspresi penasaran saat dia berdiri di depan kereta terbang hijau. Ini memang tempat yang cukup menarik. Rupanya, ini dulunya merupakan area terlarang dari ras besar di zaman kuno. Namun, ras itu menghilang dalam keadaan misterius, dan Baleful Yinki yang mengalir dari bawah tanah di wilayah ini telah membuat tempat ini benar-benar kosong dari semua makhluk hidup, kata Yin Gangzi. Selama perjalanan mereka, Hanli dan Yin Gangzi bergaul dengan cukup baik, dan seolah-olah mereka adalah sepasang teman lama. Sepertinya ras itu pasti telah menyebabkan beberapa jenis bencana alam yang tidak dapat diatasi yang menyebabkan hilangnya mereka. Aku tidak berpikir tindakan orang bisa membuat seluruh ras menghilang tanpa ada berita yang muncul, Hanli berspekulasi. Hehe, mungkin begitu. Oh, sepertinya orang-orang dari Serikat Dagang datang untuk menyambut kita, kata Yin Gangzu sambil mengarahkan pandangannya ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat perahu terbang putih turun melalui penghalang cahaya di atas sebelum mendekati kereta terbang mereka. Hanli dan Yin Gangzi bertukar pandang sebelum menunggu di depan kereta, yang perlahan berhenti. Beberapa saat kemudian, kapal terbang putih berhenti di samping kereta, dan seorang pria berjubah biru di kapal terbang mengarahkan pandangannya ke arah Hanli dan Yin Gangzi sebelum buru-buru mengulurkan busur hormat. Selamat datang, Senior Hanli dari ras manusia dan Senior Yin Gangzi dari Sky Dread Rache. Aku diinstruksikan oleh Master Ming Zun untuk menyambut kamu dan membimbing kamu ke Skisbion. Kau mengenali kami. Sepertinya rekan Daois Ming pasti telah menunjukkan kepada kamu semua potret kami. Pimpin jalan kalau begitu, Yin Gangzi menginstruksikan dengan cara tanpa ekspresi. Ya, silakan ikut aku, senior, pria berjubah biru itu menjawab dengan hormat sebelum membalikkan perahu terbang itu dan terbang ke depan. Kereta terbang hijau mengikuti perintah Yin Gangzi, dan sekitar 15 menit kemudian, kereta akhirnya turun ke salah satu batu besar yang melayang di Skisbion. Di atas batu raksasa ini ada aula putih besar, di pintu masuknya berdiri dua baris penjaga Serikat Dagang bersenjata. Yin Gangzi menyimpan kereta terbang itu sebelum berjalan menuju aula, dan tidak ada penjaga yang berusaha menghentikan mereka. Setelah memasuki aula dan melewati koridor pendek, Hanli dan Yin Gangzi disambut oleh pemandangan Ming Zun di sebuah ruangan besar. Ming Zun saat ini sedang bercakap-cakap dengan beberapa makhluk Grand Ascension Stage lainnya, tetapi dia segera bangkit dengan gembira, dan berkata, rekan Taois Han, saudara Yin, aku tidak berpikir kalian berdua akan tiba bersama. Petik 2. Tidak ada orang lain di ruangan itu yang berdiri, tetapi mereka semua mengarahkan perhatian mereka ke duo Hanli. Haha, rekan Taois Han dan aku memiliki kesempatan bertemu di tepi Balai Volcry Point, jadi kami datang ke sini bersama. Sudah beberapa ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu terlihat sehat seperti biasanya, Bro Terming, kata Yin Gangzi sambil tersenyum hangat. Sementara itu, Hanli hanya memberikan salam wajib kepada Ming Zun sebelum mengarahkan perhatiannya ke orang lain di ruangan itu. Chapter 2415. Selain Ming Zun, ada 3 pria dan 2 wanita di aula. Salah satu dari 3 pria itu adalah pria berbaju hitam yang mengesankan dengan penampilan yang mengancam, sementara yang lain adalah pria tua keriput yang memegang tongkat dengan pegangan yang diukir dalam bentuk kepala naga berornamen. Adapun pria terakhir, ini adalah seorang sarjana halus dan elegan yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun dengan tabung bambu biru yang tampak aneh diikatkan ke punggungnya. Adapun 2 wanita itu, salah satunya adalah seorang biarawati Taois berjubah kuning yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun dengan wajah bulat, sementara wanita lainnya mengenakan gaun hijau megah dengan kulit agak gelap dan sepasang pakaian cerah dan cerah, mata yang cerdas. Kamu terlambat, Yin Gangzi. Jika aku ingat dengan benar, kamu selalu bersiap untuk pertempuran yang bagus, jadi aku pikir kamu akan tiba sebelum orang lain, pria berbaju hitam itu terkekeh. Yin Gangzi tampaknya cukup akrab dengan pria berbaju hitam itu, dan dia menjawab, hehe, aku mengalami sedikit masalah dalam perjalanan ke sini, jadi aku tertunda selama beberapa hari. Kalau tidak, aku pasti sudah sampai sebelum kamu, rekan Daois Huaying.
Petik 2. Aku telah mendengar banyak tentang fortune fisik kamu, Brother Yin, tetapi aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya selama pertemuan kita sebelumnya. Pasti kamu akan menampilkannya melawan abadi sejati, kata wanita dalam gaun megah sambil tersenyum. Yin Gangzi tampaknya agak waspada terhadap wanita ini, dan dia tersenyum sedikit dipaksakan ketika dia menjawab, fisik keberuntunganku tidak seberapa dibandingkan dengan kemampuan terikatmu, Nyonya Wu. Adapun 3 orang lainnya di ruangan itu, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, tetapi jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka juga cukup akrab dengan Yin Gangzi. Tidak mengherankan bahwa ini adalah kasusnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk Grand Ascension Stage yang sangat terkenal yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka semua akan bertemu satu sama lain di beberapa titik. Karena itu, mereka secara alami agak tertarik dengan wajah asing yaitu Han Li. Siapa rekan Taois ini, Saudara Ming? Aku rasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya, biarawati Tao itu bertanya sambil tersenyum. Ini adalah rekan Taois Han Li dari ras manusia. Dia baru saja maju ke Grand Ascension Stage belum lama ini, tapi aku yakin kamu semua pernah mendengarnya, jawab Ming Zun sambil tersenyum. Sedikit kejutan melintas di mata biarawati Taois itu setelah mendengar ini. Han Li, tahap kenaikan agung manusia yang membunuh ratus temborer di alam iblis tetua. Aku tidak bisa menerima pujian penuh karena membunuh temborer, rumor tentang aku terlalu dibesar-besarkan, jawab Han Li sambil tersenyum. Semua orang di ruangan itu juga agak terkejut mendengar ini, jelas bahwa mereka semua setidaknya agak sadar betapa menakutkannya ratus temborer. Bagaimanapun, ratus temborer itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dijinakkan oleh makhluk abadi sejati. Dengan penyertaan kamu, peluang keberhasilan kami akan sangat meningkat, kata pria berbaju hitam itu. Rekan Taois Han, kamu baru saja mencapai Grand Ascension Stage, jadi aku yakin kamu belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan Taois ini, izinkan aku untuk memperkenalkan mereka kepada kamu. Ini adalah rekan Taois Huaying dari ras tangan raksasa, dia sangat mahir dalam seni penyembunyian. Ini adalah Nyonya Wu dari ras Fajar kuno, yang terkenal dengan Zurong Divine Flames-nya, yang mampu mencairkan gunung dan mendidihkan lautan. Ming Zun berinisiatif untuk memperkenalkan Han Li kepada semua orang. Dan meskipun tidak satu pun dari orang-orang ini sangat terkenal di kalangan kultivator normal, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak seluruh alam roh. Saudara Ming, kita menghadapi seorang abadi sejati di sini, pasti ada lebih banyak orang dari ini, kata Yin Gangzi sambil duduk bersama Han Li. Tentu saja, selain rekan Taois yang berkumpul di sini, rekan Taois Leng dari perlombaan batu emas, rekan Taois Yundan dan rekan Taois Yue Su dari ras jangkrik surgawi, serta Suan Jiuling, juga akan segera tiba, jawab Ming Zun. Selain Han Li, ekspresi semua orang sedikit berubah setelah mendengar ini, dan jelas bahwa keempatnya adalah makhluk yang sangat tangguh. Aku tidak berpikir bahwa Yundan dan Yue Su akan setuju untuk bergabung dengan aliansi ini, bagaimana kamu berhasil meyakinkan mereka berdua, Saudara Ming? Cendekiawan muda itu bertanya dengan ekspresi waspada di wajahnya. Sehingga Suan Baling telah mengubah namanya menjadi Suan Jiuling, sepertinya dia pasti telah membunuh roh sejati lainnya. Orang gila itu telah menjadi penggila kultivasi yang obsesif, tetapi harus aku akui, kekuatannya menjadi semakin tak terduga. Aku juga sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu bisa meyakinkannya untuk berpartisipasi, kata Yin Gangzi dengan ekspresi gelap. Ini sangat sederhana, untuk Yundan dan Yue Su. Aku berjanji kepada mereka bahwa Serikat Perdagangan kami akan melakukan 3 hal untuk mereka setelah acara, dan mereka kebetulan memiliki masalah penting yang membutuhkan bantuan dari Serikat Perdagangan kami. Adapun rekan Daois Suan Jiuling, aku bahkan tidak perlu membujuknya, dia segera setuju setelah mendengar bahwa lawannya adalah makhluk abadi sejati. Hehe, untuk orang seperti dia, kesempatan untuk menghadapi keabadian sejati adalah kompensasi terbaik, jelas Ming Zun. Mengingat betapa gilanya dia, itu sangat masuk akal, Yin Gangzi terkekeh. Adapun cendekiawan muda itu, ekspresinya sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku telah mengundang beberapa rekan Taois lainnya juga, tetapi mereka tidak dapat datang tepat waktu atau memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan, sehingga mereka tidak akan bergabung dengan kami. Jika tidak, peluang keberhasilan kita akan lebih tinggi lagi, kata Ming Zun dengan nada sedikit sedih. Apakah makhluk abadi itu benar-benar menakutkan? Bahkan dengan kita semua berpartisipasi dalam taktik ini, sepertinya kamu masih belum sepenuhnya yakin bahwa kami akan berhasil.
Menurut buku-buku kuno yang aku rujuk, semua makhluk abadi sejati yang telah turun ke alam roh kita telah sangat dilemahkan oleh kekuatan alam ini, pasti tidak mungkin dia akan cukup kuat untuk bersaing dengan kita semua, kata pria tua yang memegang tongkat emas. Aku sendiri sangat menyadari hal ini. Jika ini adalah makhluk abadi yang normal, kita secara alami dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, ini bukan keabadian biasa, jawab Ming Zun dengan senyum masam. Maksud kamu apa? Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini, dan semua orang juga agak bingung. Menilai dari prestasi abadi sejati ini di benua lain, aku dapat memberitahu kamu bahwa dia pasti tidak abadi biasa. Sebaliknya, perbandingan antara dia dan rata-rata abadi akan serupa dengan antara salah satu dari kita dan rata-rata makhluk Grand Ascension Stage. Di Blood Sky Continent, dia membunuh 16 makhluk Grand Ascension Stage dalam satu hari, termasuk 3 rekan Taois yang tidak kalah kuatnya dari aku, jadi kami pasti tidak bisa berpuas diri, Ming Zun menjelaskan dengan hati-hati. Aku mendengar bahwa rekan Daois Being telah tewas di tangannya, dan aku juga mendengar beberapa rumor tentang dia menghadapi 3 makhluk roh sejati di benua Guntur. Berita terakhir yang aku terima adalah bahwa dia telah mendapatkan seorang budak yang juga cukup kuat. Apakah kamu berhasil mengetahui siapa pelayan ini, rekan Daois Ming? Nyonya Wu Ling bertanya. Kamu memiliki beberapa sumber informasi yang mengesankan, Nyonya Wu. Memang, abadi sejati telah merekrut pelayan baru, dan menurut hasil penyelidikan Serikat Dagang kami telah memastikan pelayan ini adalah Rusa Yang, salah satu dari 3 roh sejati yang dipanggil oleh ras Jiaoqi, jawab Ming Zun dengan alis yang sedikit berkerut. Apa? Rusa yang dijinakkan daripada dibunuh oleh abadi sejati. Semua orang tercengang mendengar ini, dan ekspresi kontemplatif juga muncul di wajah Han Li. Itu benar. Aku yakin kalian semua mengerti mengapa aku sangat berhati-hati sekarang. Selain semua rekan Taois yang telah aku rekrut, aku juga akan memanggil 4 roh sejati yang kuat yang disembah oleh Serikat Dagang kita. Selain itu, kami akan menyiapkan formasi pemusnahan bipolar menggunakan sepasang harta karun surgawi yang mendalam untuk memastikan bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri. Guild perdagangan kamu benar-benar akan all in di sini. Yin Gangzi berkata sambil menarik napas tajam, dan semua orang juga tercengang mendengar ini. Tugas dari keberadaan Serikat Dagang kami adalah untuk menjaga perdamaian di alam roh, dan kami tidak akan membiarkan bahkan seorang abadi sejati untuk menempatkan itu dalam bahaya. Tentu saja, mengingat kontribusi signifikan yang dibuat oleh Serikat Dagang kita, jika kita berhasil mengalahkan keabadian sejati itu, Serikat Dagang kita akan mengambil 1/3 dari hartanya sementara sisanya akan dibagi di antara kalian semua. Aku yakin tidak ada yang akan keberatan dengan itu, kata Ming Zun. Semua orang mulai bertukar pandang ragu-ragu setelah mendengar ini, sementara Ming Zun hanya menunggu dengan sabar untuk jawaban. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia berkata, aku tidak keberatan jika Serikat Dagang kamu mengambil 1/3 dari harta, tetapi aku memiliki syarat, jika kamu menemukan teknik rahasia abadi atau seni kultivasi di dalamnya, milik abadi sejati, aku harap kita masing-masing dapat menerima replika secara gratis. Petik 2. Itu saran yang bagus dari rekan Taois Han, aku sangat setuju. Aku juga mendukung proposal ini. Mata semua orang langsung berbinar setelah mendengar ini, dan mereka semua menawarkan dukungan mereka. Ekspresi Ming Zun sedikit berubah sebagai tanggapan, tetapi setelah beberapa perenungan singkat, dia memutuskan untuk setuju. Dengan demikian, semua orang sangat senang, dan kesan pertama mereka tentang Han Li juga meningkat. Setelah itu, mereka membahas beberapa hal seputar rencana untuk menargetkan keabadian sejati, dan pertemuan itu berakhir beberapa jam kemudian. Semua orang menetap di beberapa bangunan di Skis Beyond, dan Han Li terbang ke batu besar yang sedikit lebih jauh sebelum tinggal di paviliun yang relatif utuh. 1. Dalam bahasa Cina, Ba adalah 8, sedangkan Jiu adalah 9, sehingga angka dalam nama Suan Baling bertambah menjadi Suan Jiuling. Ini jelas ada hubungannya dengan jumlah roh sejati yang dia bunuh di masa lalu. Bersambung ke chapter 2416.